bahwa Pak Hugeng itu bukan sekedar tokoh polisi yang hebat ya, tapi beliau juga dari pembicaraan saya dengan Pak Hugeng, saya bisa menarik kesimpulan Pak Hugeng itu seorang politisi yang hebat juga. Saya lebih menekankan di sini untuk menghadapi 10 November ini, Presiden dapat mengangkat Hugeng Iman Santoso sebagai salah satu pahlawan nasional. Di sini juga agar supaya Hugeng lebih dikenal oleh generasi muda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas To. Memang Mas To ini menggarisbawahi bahwa keteladanan Pak Hugeng tidak perlu diragukan atau diperdebatkan lagi gitu ya. Makanya saat ini lebih penting untuk melihat nasib pengajuan Pak Hugeng sebagai pahlawan nasional. Namun Pak, ini karena tadi di awal juga kami sudah dipancing gitu ya oleh Mas Har mengenai kisah-kisah yang menunjukkan betapa berintegritasnya Pak Hugeng. Mungkin Mas To bisa menambahkan lagi kisah yang memperlihatkan itu antara Pak Hugeng dan Bung Karno. Apakah benar Pak Hugeng pernah menolak permintaan Bung Karno mengimpor barang dari luar negeri untuk istri Bung Karno? Itu seperti apa ceritanya? Iya, itu ceritanya kan begini, itu siapa Dewi itu kan waktu itu kan sedang membangun Wisma Yaso. Nah ini orang banyak salah pengertian ya. Gedung Wisma Yaso itu bukan hadiah Bung Karno kepada Dewi. Wisma Yaso itu adalah hadiah pengusaha-pengusaha Jepang yang membangun Hotel Indonesia, Wisma Nusantara, dan lain sebagainya yang memberikan apresiasi kepada Ibu Dewi berupa rumah Wisma Yaso. Nah, waktu itu Ibu Dewi minta kepada Bapak supaya perangkat-perangkat yang ada di dalamnya itu barang-barang import semua dari luar negeri. Nah, Bapak kemudian minta tolong kepada Pak Hugeng, apa bisa dibantu, caranya bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi Pak Hugeng melihat secara peraturan itu tidak mungkin. Ya, Pak Hugeng ngomong terus terang ke Bapak, nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau ya keluarkan perundang-undangan baru atau peraturan baru. Ya, Bapak bisa mengerti apa yang dikemukakan Pak Hugeng, ya sudah nggak jadi. Dan ternyata semua perangkat-perangkat di Wisma Yaso itu yang diambil dari produk-produk dalam negeri saja. Jadi kurang lebih itu kalau yang masalah penolakan dari Pak Hugeng itu. Baik. Apalagi deh. Ya, terima kasih Mas To. Menanggapi itu seperti apa sikapnya Bung Karno saat itu? Apakah ya nggak apa-apa lah, biasa-biasa aja. Mau mengerti gitu loh. Dan lain hal lagi yang menunjukkan kedekatan Bapak dengan Pak Hugeng itu kan dua-duanya sama-sama hobi melukis atau senang pada lukisan-lukisan. Nah, pada satu saat itu Bapak sama Pak Hugeng itu ngobrol tentang seni lukis, lukisan-lukisan yang ada di istana, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak cerita, saya ini sebenarnya masih perlu satu lukisan, Gang. Bapak manggilnya kan Hugeng aja gitu kan. Nah, tapi terus terang aja, saya tuh nggak punya uang untuk beli lukisan, apalagi nyicil lukisan. Jadi aku nih sendiri juga lagi bingung, ada beberapa lukisan aku mau beli, tapi lagi nggak punya uang. Pak Hugeng diam aja, nggak ada komen. Tapi nggak berapa lama, terus Pak Hugeng itu kasih hadiah Bapak satu lukisannya, lukisan kembang. Dan waktu ditanya, aku mesti bayar berapa, Gang? Nggak usah lah, ini gratis kok katanya. Nah, oleh Bapak, lukisan kembang tadi diletakkan atau digantung di kamar tidurnya.
di dinding sebelah kiri. Itu saya masih ingat sekali ya. Nah, cuman setelah kita katakanlah dengan tanda kutip diusir dari istana dan hanya diberi waktu 2 kali 24 jam untuk bisa hengkang, saya nggak tahu lagi tuh lukisan sekarang ada di mana, disimpan oleh siapa, atau ada di gudang atau di apa. Ya itu silahkan saja kalau ada tim Kompas yang mau menyelidiki, ya silahkan, atau gimana caranya itu. Saya rasa salah satunya itu, Dek. Baik, oke, terima kasih Mas To. Menginspirasi sekali kedekatan dua tokoh besar yang memperlihatkan betapa nilai-nilai etis sebagai penyelenggara negara ini dijaga betul gitu ya, walaupun mereka dekat secara personal. Kalau ini juga saya penasaran juga Mas To. Ini kan hubungan antara Mas To dan keluarga Pak Hugeng masih terjaga hingga saat ini gitu. Itu kenapa bisa seperti itu? Jadi sudah puluhan tahun, bagaimana? Jadi singkatnya, hubungan antara saya sekeluarga dengan putra-putrinya Pak Hugeng itu sampai sekarang, terutama Reni, Didit, itu masih dekat terus dan selalu kontak-mengontak begitu, walaupun hanya melalui telepon. Gimana? Cukup, Dek? Ya, sudah sementara cukup Mas To. Terima kasih atas kisah inspiratifnya ini. Baik, untuk kita akan melanjutkan ke narasumber berikutnya. Ini ada Pak Pandana Baban. Pak Pandana Baban adalah seorang wartawan dan politisi senior dari PDI Perjuangan yang dikenal sangat dekat dengan Pak Hugeng. Tadi Mas Har menyebutkan bahwa Pak Panda adalah wartawan kesayangan Pak Hugeng tahun 70-an begitu ya. Halo, selamat sore Pak Panda, apa kabar? Baik. Iya, Pak Panda, wartawan kesayangan Pak Hugeng sudah pasti mengenal dengan baik Pak Hugeng ya, Pak Panda. Iya. Baik, Pak. Jadi begini Pak, sosok Pak Hugeng ini kan mungkin memang sosok polisi yang ideal ya, apalagi dalam konteks hari ini ketika tugas kepolisian itu menyentuh hampir seluruh lini kehidupan masyarakat. Aparat yang jujur, berintegritas itu sudah tentu menjadi dambaan masyarakat gitu Pak. Namun belakangan ini Polri justru menjadi sorotan publik karena ada sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota saat bertugas. Kemudian juga ada beberapa orang yang dituding bekerja secara tidak profesional dalam penanganan kasus. Bahkan ada 2 perwira tinggi Polri yang juga sudah dihukum ini Pak, menerima suap untuk membantu pelarian koruptor Joko Chandra. Nah, dalam konteks tersebut, saya ingin Pak Panda memberikan pandangannya. Memang di tengah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota polisi, di sisi lain kita juga berharap besar ada perubahan dari visi Polri presisi yang diusung Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Nah, menurut Pak Panda, bagaimana ya Pak peluang untuk bisa menghadirkan Hugeng-Hugeng yang baru dari Korps Bayangkara? Silakan Pak Panda. Jadi saya tertarik dengan buku ini, di kata pengantarnya itu dikatakan Kapolri itu menghendaki lahirnya Hugeng-Hugeng yang baru. Ya. Dan kemudian di halaman 37 secara khusus juga diungkapkan itu. Kalaupun tadi dikutip Gus Dur, 3 polisi, patung, kemudian polisi tidur, dan Hugeng itu sebenarnya ironi, tragis itu. Bukan candaan itu gitu loh. Itu tragedi. Nah, saya terus terang aja, banyak sebenarnya kalau kisah Pak Hugeng ini yang menjadi legenda. Begitu dia dilantik jadi Kapolri, pulang ke rumah di Jalan Madura, dia sudah ada portable Philips. Karena dia senang nyanyi, Hawaii Senior, ada orang pengusaha menyerahkan ke dia.
Dia ambil kertas pakai karbon, dia tulis Kapolri pribadi. Terima kasih, sesuai dengan hobimu. Hugeng pribadi, Hugeng Kapolri, ingat sumpah jabatanmu. Hugeng pribadi, dialog antara Hugeng pribadi, Hugeng Kapolri. Terakhir dia tulis dan dikasih tunjuk ke saya kopi daripada tulisannya itu. Terakhir dia bilang, Hugeng pribadi kalah. Jadi korelasinya itu dikatakan terpaksa saya kembalikan karena Hugeng pribadi kalah. Itu sikap moral dia, gitu loh. Sama dengan rumah gejaga monyet yang di depan itu langsung dia suruh bongkar. Satu ketiga dia katakan ke saya setelah dia lama pensiun, saya datang ke rumahnya, dia bilang polisi-polisi sekarang sudah kaya. Dia kasihlah saya informasi sampai kemudian saya berhasil membongkar Deputi Kapolri, waktu itu Deputi Kapolri namanya, bukan Wakapolri, Siswaji, Rektor Universitas Trisakti. Korupsinya spektakuler. Hugeng mengapakan itu. Jadi banyak story dari Pak Hugeng ini sebenarnya yang menjadi panutan, menjadi bersalah. Nah, tanggal 12 Oktober yang lalu, saya ketemu Presiden Joko Widodo. Saya menceritakan topik saya masalah Hugeng. Saya bilang di periodenya Pak Jokowi tidak berhasil lahir Hugeng-Hugeng yang baru. Tidak berhasil ada Kapolda yang dicintai rakyat, Kapolres yang dicintai rakyat. Tidak ada. Ada dulu jargon-jargonnya si Tito promoter itu hanya jadi lip service. Moga-moga presisinya Listio ini tidak jadi lip service. Gitu loh. Nah ini sangat sederhana. Berani nggak polisi berani nih? Saya percaya dengan kuartet 4 orang ini sekarang, dalam hal ini Kapolri Listio, Kabareskrim Agus Andrianto, Propam ini Verdi Sambo, Irwasum Agung Budi, ke-4 orang ini tumpuan sekarang. Ini 4 ini handal semua nih, orang lapangan ini. Dan kemudian juga terus terang aja, apa yang mau diapakan oleh masyarakat Indonesia? Apa yang mau diapakan dengan kehadirannya Hugeng ini? Gitu loh. Jadi kalau story nostalgia mengenai Hugeng, cerita mengenai Hugeng dan sebagainya itu terus terang tidak habis-habisnya. Tetapi sekarang ini bisa nggak diciptakan Hugeng-Hugeng? Saya bilang kepada Presiden pada waktu itu, kalau ada wali kota yang dicintai rakyat, ya seperti wali kota siapa Surabaya, siapa si Risma, ada kemudian seperti Kamil, ada seperti Banyuwangi di Anas, ada nggak Kapolres yang dicintai rakyat? Ada nggak Kapolda yang dicintai rakyat? Hati-hati Kapolda Jawa Timur, jangan main-main. Perkara bersih, tidak bisa disuap perkara ini. Awas Kapolda Jawa Barat. Dia bukan main kalau nangani perkara, disiplinnya bersih dan segala macam. Ada nggak itu? Saya bilang ke Presiden, tidak ada, saya bilang. Presiden sebenarnya hampir sama dengan kalau kita lihat dengan Pak Hugeng. Baik kejujurannya, kesederhanaannya, anti korupsinya, kebersihannya, dan segala macam. Itu boleh duplikasi daripada Hugeng. Tetapi ironinya, tragedinya, itu tidak punya side effect ke sampingnya. Jadi saya ingatkan ke beliau waktu itu, Pak Prabowo itu menceritakan ke saya bahwa bagaimana di sidang kabinet yang pertama kali tahun 2019, Presiden mengatakan jangan korupsi. Saya kagum itu, kata Prabowo. Bukan main itu pidatonya. Apa tuh Mon? Inner circle dia 2 ditangkap KPK korupsi. Menterinya Edi Prabowo dan Yuliardi Batubara. Gitu loh. Ada nggak menteri bisik ke dirjennya atau ke gubernur? Hati-hati ya, jangan korupsi. Presiden kita nggak korupsi. Awas ya, jangan korupsi. Apa kita? Nggak ada. Malah tanya mobil BMW kau itu dari mana?
Kau udah ganti Alphard ya? Pada itu. Nggak ada. Jadi ironi terakhir saya terus terang, maka dengan pembicaraan apa Kompas ini 100 tahun Hugeng, itu betul-betul saya sendiri ada bikin di majalah saya Keadilan Kalender, saya bikin Hugeng di situ. Di kalender itu. Gambar Hugeng saya bikin. Tanggal 14 Oktober biar ingat gitu loh. Kalau itu betul-betul dream lah. Bagaimana Pak Hugeng itu. Nah cuma sekarang kok nggak bisa. Kok nggak dipakai itu jadi oke lah mau pahlawan nasional lah, mau apalah. Itu simbol-simbol apa semua. Tapi implementasinya. Tergerak nggak ini Kapolri? Tergerak nggak ini gubernur, para menteri, dan sebagainya? Ini yang terus terang aja menjadi apa. Kemudian saya waktu itu minggu setelah ketemu dengan Presiden, saya ketemu dengan Menko Polhukam. Saya ceritakan, iya dia mengakui bahwa implementasi, side effect, dampak daripada gerakan untuk anti korupsi, gerakan untuk bersih, seperti apa yang diteladankan oleh Pak Hugeng, itu tidak jalan. Tidak ada, tidak berhasil. Lumpuh kita. Sudah mulai nikmat gitu loh. Jadi sekarang ya nggak ada. Dia korupsi dan segala macam, tidak ada merasa malu. Anak-anaknya show, anak-anaknya tukar menukar mobil, nggak peduli dia bapaknya bisa dapat duit dari mana. Nggak ada. Jadi kalau kita bicara mengenai Hugeng, lahirnya Hugeng-Hugeng yang baru, seperti harapannya Pak Listio tadi, saya pikir ini kesempatan peluang emas. Tinggal masa pemerintahan Jokowi ini tinggal berapa tahun lagi. Itu yang saya sampaikan kepada Presiden. Sayang Bapak Presiden, saya melihat tidak ada lahir. Tidak ada. Jadi apalagi presisi yang dikatakan prediktif, responsibilitas, berkeadilan, transparan berkeadilan, sebagainya. Bukan main itu. Doa dan harapan kita bisalah itu diimplementasikan. Saya optimis sekali lagi saya katakan kuartet 4 ini di pimpinan Polri puncak sekarang itu orang-orang yang punya karakter. Saya yakin mampu. Kapolri Listio, Irwasum, Agung Budi, Propamnya, Verdi Sambo, Bareskrimnya, Agus Andrianto, 4 orang ini. Kalau bergerak ini 4 ini akan lahir Hugeng-Hugeng yang baru. Gitu loh. Nah, kemudian saya ceritakan juga kepada Presiden, ada Kapolres yang ideal, yang berani dan segala macam. Ada Kapolda yang ideal, cerita ke saya. Tiba-tiba perkara yang ditangani ditarik oleh oknum-oknum dari Mabes pada waktu lalu. Dengan alasan ini. Kemudian perkaranya hilang. Dia frustrasi. Model-model seperti ini tidak terjadi lagi. Memang Kapolri sudah mengeluarkan berkali-kali instruksi jangan mau melakukan perintah yang bertentangan. Dari siapapun itu. Kalau melanggar peraturan, tolak. Itu yang diapakan oleh dalam briefing-briefingnya Kapolri itu. Gitu loh. Jadi, Suartono, aku senang sebagai kau penulis buku ini, ya kan? Jadi jangan pula kita meninabobokan mimpi, terus terang aja apa yang kita ceritakan dan saya juga ungkapkan di buku saya, ya banyak juga hal-hal yang terus terang aja menjadi bisa kita tarik pelajaran. Betullah ini dikatakan bahwa akan lahir Hugeng-Hugeng yang baru. Kalau ini betul sama itu terus terang aja harapan kita wakil presiden yang mendampingi Jokowi bisa juga melakukan gerakan Siratul Mustaqim. Begitu ceritanya. Campaign dia kan anti korupsi di jalan yang benar kan Siratul Mustaqim kan. Nah, ini belum nyampe kita wapres kita ini ke gerakan itu belum nyampe dia. Wassalam, merdeka.